Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana untuk kelas 12 bab 3. Materi bab 3 yaitu menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Ada beberapa cara dalam menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, penerimaan barang, sarana, dan prasarana. Dalam penerimaan barang meliputi yang pertama, pemeriksaan barang yang bertujuan untuk memastikan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak pengadaan barang. Yang kedua, aktivitas penerimaan barang yang harus dilakukan antara lain pemeriksaan dokumen atau surat jalannya. Yang ketiga, pencatatan. Pencatatan barang harus dilakukan secara teliti dalam bentuk berita acara serah terima barang. Selain itu, dalam penerimaan barang biasanya ada administrasi penerimaan seperti kontrak jual beli, berita acara, bukti penerimaan barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang. Yang kedua, pengiriman atau penyaluran barang. Untuk pengiriman atau penyaluran barang biasanya ada beberapa asas penyaluran. Yang pertama, asas tepat waktu. Jadi barang dikirimkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tepat mutunya sesuai dengan yang dipesan. Ekonomis, yaitu tidak waktunya tidak bertambah atau tidak maju atau tidak mundur. Kemudian tahapan penyaluran, yaitu ada pengumpulan barang yang akan disalurkan, pengecekan fisik, tipe, jumlah, dan kondisi barang, perlindungan dan pengemasan, kemudian pemuatan barang untuk diangkut ke tempat tujuan. Penyimpanan sarana dan prasarana biasanya ini gudang ya, biasanya barang disimpan di gudang, diatur pencahayaannya, sirkulasi udaranya, luas gudangnya, jadi barang yang disimpan tidak cepat rusak. Yang keempat, pendistribusian sarana dan prasarana. Untuk pendistribusian biasanya menggunakan moda transportasi. Ada transportasi darat, ada transportasi udara, dan ada transportasi laut. Sistem pendistribusian barang. Sistem pendistribusian barang ada dua sistem, yaitu sistem secara langsung. Barang-barang yang sudah diterima diinventariskan langsung dan disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Biasanya barang ini sudah ditunggu oleh pemesan atau pemintanya di perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem secara tidak langsung. Sistem tidak langsung, barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinventariskan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur. Hal ini biasanya digunakan apabila barang-barang yang lalu ternyata masih tersisa. Dokumentasi distribusi sarana dan prasarana. Langkah pencatatan dokumen distribusi sarana prasarana yaitu biasanya ada surat kontrak atau perjanjian. Macam-macam surat perjanjian. Ada surat perjanjian jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli. Surat perjanjian sewa menyewa, surat perjanjian sewa beli, surat perjanjian borongan,
surat perjanjian meminjam uang, dan surat perjanjian kerja. Materi ini akan dibahas di pelajaran korespondensi di bab selanjutnya. Ada beberapa dokumen penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana, yaitu surat jalan dari penyedia barang dan berita acara serah terima barang, bisa dilihat dari slide di bawah ini.